Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pendengar di mana saudara berada yang mendengarkan video ini atau melihat video ini, saudara, pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan buat saudara. Saudara, ketika mungkin saudara berpikir begini, kok hari-hari ini sahabat saya, kok hari-hari ini teman saya, kok hari-hari ini kakak saya, atau bos kita, atau siapa kita yang orang-orang terdekat kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa begini, kok orang-orang ini hari-hari ini mereka ambil langkah dan mereka mulai undur pelan-pelan daripada kita. Kok orang-orang yang selama ini mungkin mereka dekat sama kita, oh ternyata mereka sekarang malah bergeser pelan-pelan untuk pergi meninggalkan kita. Ini kita harus pertanyakan, kenapa sampai orang-orang yang sudah kenal sama kita, orang-orang yang terdekat kita, kenapa melangkah menjauh daripada kita? Mari kita bertanya kepada diri kita, apa yang membuat kita salah sehingga orang-orang terdekat kita melangkah menjauh daripada kita? Atau mungkin begini saudara, kita berpikir begini, saya mau jadi seorang pemimpin, tetapi kenapa dalam kepemimpinan saya, kenapa stuck atau hilang begitu saja ketika saya mau berpikir untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, saudara, di sini saya membagikan kita, ketika kita mau menjadi pemimpin, kita harus jaga sesuatu yang sangat penting. Mungkin sesuatu yang penting ini kita beranggap bahwa sesuatu ini hal yang biasa saja, hal yang kecil. Tetapi justru dari hal yang kecil ini kita akan melihat akan ada yang namanya kehancuran, membuat saudara kita, teman kita, sahabat kita, kakak, bapak atau saudara kita akan pergi jauh daripada kita ketika kita tidak menjaga sesuatu hal kecil ini. Nah, puji Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini yang saya bawakan dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat yang kelima. Nah, demikian bunyi firman Tuhan, Yakobus 3 ayat yang kelima. Saya akan baca buat kita. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, ia dapat memegahkan hal-hal yang besar. Lihat, betapapun kecil, tapi dapat membakar hutan yang sangat besar. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dalam surat Yakobus ini, dia menggambarkan bahwa sebuah lidah dapat membakar hutan yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari konteks ini, saudara, bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang sahabat yang baik, ingin menjadi seorang kepala rumah tangga atau seorang sahabat yang baik. Tapi apa saudara? Mereka tidak menjaga lidah mereka, perkataan mereka. Nah, maka itu Yakobus menuliskan surat ini, firman Tuhan ini, di ayat yang ketiga ini, dia mau menggambarkan bagaimana lidah itu seperti api. Walaupun kecil dapat membakar hutan yang luas, dapat membakar hutan yang besar. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat lidah yang hari-hari kita pakai, lidah yang hari-hari kita pakai untuk mengucap rasa, untuk merasa sesuatu, untuk pakai makan, mengolah makanan, yang kita pakai untuk merasa sesuatu, baik itu manis, baik itu pahit, baik itu tawar, lidah ini saudara. Tetapi di sini bagaimana dari sebuah lidah ini, bagaimana firman Tuhan dalam bahasa asli, yaitu memakai kata glosa, yang artinya sesuatu kata yang penuh kuasa. Nah, perkataan yang penuh kuasa ini ketika Yakobus mengungkapkan ini kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, karena apa? Dia menggambarkan lidah itu seperti api. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang keempat, lidah itu digambarkan seperti kapal, seperti salin kapal atau setir kapal, saudara. Karena apa? Orang-orang pada saat itu mereka cuma memahami. Orang-orang pada saat itu mereka cuma mengerti. Dengan sebuah ilustrasi, dengan sebuah kata-kata gambaran bahwa kapal, bahwa lidah itu seperti api. Karena apa? Pada saat itu mereka tahu. Orang-orang Yahudi pada saat itu mereka memahami kalau kapal itu walaupun besar, ada kemudinya yang kecil. Nah, di sini saudara, artinya di dalam kehidupan kita, kalau saya tarik dalam kehidupan hari-hari kita sekarang saudara, ketika kita ini tidak menjaga lidah kita,
akan membuat kehancuran. Di sini poin yang pertama yaitu lidah kecil tapi menyakiti. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, ketika kita tidak menjaga lidah kita, baik itu di dalam keluarga, contohnya saudara, ketika saudara tidak menjaga saudara punya lidah dalam keluarga, contohnya saudara sebagai kepala keluarga, kalau saudara mungkin saudara membedakan satu sama lain, mungkin saudara membedakan anak ini yang pintar, anak ini yang baik. Nah, saudara, tanpa kita sadari kita telah menyakiti hati anak kita yang satu, dan itu akan membuat satu akar pahit dalam kehidupan dia, dan itu akan membakar. Firman Tuhan mengatakan akan membakar seperti membakar api hutan yang luas. Artinya dia tidak hanya di situ, bahkan akar pahit itu dia akan simpang sampai mungkin dia dewasa. Nah, saudara, bahkan kalau kita melihat di dalam pekerjaan, ketika itu di dalam pekerjaan kita, saudara, lidah itu dapat membakar hutan yang luas. Contohnya seperti begini, ketika di dalam pekerjaan kita tidak menjaga perkataan kita, di dalam sebuah kepemimpinan kita, baik itu dalam kantor, baik itu kita di sekolah, baik itu sebagai teman-teman kita, ketika kita tidak menjaga perkataan kita, ketika kita tidak menjaga lidah kita, saudara, kalau kita sebagai pemimpin, kita harus mengatakan sesuatu yang jujur, saudara. Benar, saudara? Kalau kita tidak mengatakan sesuatu hal-hal yang jujur, saya percaya bahwa ketika kepemimpinan saudara tidak akan bertahan lama. Karena apa? Pasti mereka percaya bahwa janji tinggal janji atau cuma sekedar saja. Jadi saudara, ketika saudara menjadi kepemimpinan, saudara hendak engkau perhatikan perkataan saudara. Hendak perkataan lidah saudara. Nah, di baik itu saudara, di dalam pekerjaan saudara. Nah, terus apa saudara? Yang berikutnya, yaitu di dalam media sosial. Kok perkataan di dalam media sosial? Pasti kita bertanya, perkataan di dalam media sosial. Begini saudara, ketika mungkin kita tidak mengucapkan secara langsung perkataan kita di dalam media sosial, tetapi ketika tangan kita mencet atau kita mengomentari sesuatu yang tidak, artinya itu kita dalam perkataan kita secara langsung kita sedang membicarakan sesuatu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari Yakobus ini firman Tuhan mau mengatakan bahwa ketika kita ingin menjaga satu kesahabatan kita terhadap teman kita, terhadap saudara kita, terhadap orang-orang terdekat kita, mungkin hari-hari ini ada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mungkin sudah melangkah, bergeser pelan-pelan dari kita, menjauh daripada kita. Mari kita tanyakan diri kita, apakah kita tidak menjaga lidah kita dengan baik? Apakah kita mungkin tidak menjaga perkataan kita dengan baik? Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita harus perhatikan setiap kata-kata kita, harus menjaga setiap lidah kita, supaya orang-orang yang terdekat kita, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi pemimpin keluarga, pemimpin di mana kita berada, kita harus menjaga lidah kita, supaya kita tidak seperti firman Tuhan ini yang mengingatkan mereka. Tapi firman Tuhan ini juga datang buat kita di hari ini supaya dapat memberkati kita. Kita harus tetap menjaga lidah kita di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati.